Saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, semoga saudaraku sehat dan tidak kurang satu apapun hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap waktu. Sekarang buka hatimu kepadanya. Namun kita akan dihantar terlebih dahulu sebuah perenungan, dan kita awali dengan penyerahan diri. Mari kita sejenak saat teduh kita mulai bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi, bila masih ada waktu dan kesempatan bagimu, puji dan muliakanlah Tuhan setiap saat. Pastinya Dia akan selalu bersamamu. Sekarang bukalah pintu hatimu kepada sabdanya. Kita akan menyatu dengan Tuhan. Namun kita dihantar terlebih dahulu sebuah pujian yang mengangkat kita bangkit selalu dalam Tuhan, dalam lagu Saihehema Hamuna. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Saya pastikan sehat dan siap menerima firman Tuhan sebagai renungan hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Demikian dituliskan di sana. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang benar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Biar mida jauh bado partano batoan natuku, lau sugabe hapurusan dia ke anak nado ibana. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, boleh saya bertanya bagimu, apakah beban yang paling berat bagimu hingga saat ini? Kedua,
siapakah yang paling kau takuti di dunia ini? Boleh saudara menjawabnya sekarang? Jawablah dalam hatimu. Walaupun tidak kudengar dari sini, pasti saudara sudah menjawabnya. Asumsi saya memang setiap jawaban tidak sama, dan itu hal yang wajar kalau berbeda-beda jawaban saudara. Apa bebanmu yang paling berat? Ada banyak orang mengatakan, penyakitku tak kunjung sembuh. Oh iya, saya bisa menerimanya. Anakku yang tak bisa diajar, yang tak bisa diingatkan, yang tak bisa kuarahkan, sungguh dia menjadi beban bagiku. Yang lain, tetanggaku, aku tak suka kalau aku melihatnya. Timbul amarahku, dendam membara di bebanku, di tubuhku, karena dia tetangga yang jengkel, yang tidak tahu akan etika dan tidak tahu akan hormat. Bagimu ada yang lain? Bebanku saat mana kehidupanku semakin susah, kemana-mana saya tidak bisa, malu rasanya karena aku miskin, aku tidak punya apa-apa. Saya ingin menyatu dan bergabung dengan mereka yang sering tertawa, yang selalu tersenyum, tapi aku tak mampu, karena bila aku bersama mereka, apa yang bisa aku katakan sebab aku tak punya apa-apa? Iya mang, bagaikan kata orang, si hapir gabe kapir, tadi yang gabe toras, tu dia besok tampil, tu dia besok bolas. Saya manol sol ya. Itu kilahnya samaku. Ada lagi beban-beban saudara saat ini. Pekerjaan susah, bahkan juga beban-beban yang selalu membuat saudara tak bisa bergerak, tidak bisa bebas. Ya, terimalah, dan saya terima semua apa yang saudara keluhkan dengan beban itu. Tapi bertanya, apakah kamu sebagai orang Kristen menjadi beban bagimu? Apakah ketika disarankan engkau memikul salib Kristus, maka itu juga beban berat bagimu? Oh iya, kau katakan iya. Tidak. Jangan kau menjadi Kristen kalau tak mau memikul salib Kristus. Salib itu berat, berat sekali. Tapi tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, tuh ma silang itu hani, dan kau akan memikulnya. Saudara, pertanyaan muncul lagi yang kedua. Siapakah yang paling kau takuti di dunia ini? Hidupku bos mudo garang yang itu mengatakan, aku takut tu bigu, tu hantu, tu setan. Yang lain, aku takut sama tetangga yang sering beringas dan sering membawa pedang. Aku takut sama penguasa. Aku takut sama raja. Aku takut di dunia ini. Stop. Boleh saudara takut semua itu, tapi saudara telah salah. Yang paling kita takuti di dunia ini dalam hidup kita sebenarnya adalah Tuhan. Kau harus takut pada Tuhan. Oleh karena itulah, dalam hukum Taurat pertama didong, ahu Jehovah de batam, ninna de batata, dan jadi marakub ahu bahinomu de batam. Dia dulapatan ni, odo, ikonu biar, jalo humorong, jalo pos rohata, mida di bata,
asami dan asanado. Maka kita harus tetap yakinkan kepada Tuhan. Dan semua yang ada tunduk sujud kepada Tuhan. Tuhanlah yang harus kita takuti. Saudaraku, hari ini kita diberikan sebuah pelajaran berharga. Dia katakan, biar mida Jehovah do partarobatoan nah karena tugu dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Takut pada Tuhan, tinggal dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, kita tenang dan damai. Ingatlah itu, hidup dalam Tuhan dan jangan takut kepada yang lain. Tapi kau harus mau mengikuti Tuhan dan perintahnya. Jauhkan dari hidupmu segala dosa dan perbuatan yang jahat. Saudara harus mau menyatu dengan firman-Nya, sebab firman-Nya itu hidup bagaikan terang yang selalu bersinar. Jalatu maju puisya purang si dua baba. Hendaklah saudara mau sekarang ini membuka hati dan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga, Roh Kudus dan firman-Nya. Kemanapun saudara berangkat hari ini, bersiaplah menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang dan makin banyak orang percaya melalui saudaraku. Saya percaya pada kita semua, kita akan tenang dan bersama Tuhan. Ingatlah, hidup ini hanya sesaat, tapi selagi kita diberi kesempatan, buatlah yang baik di mata Tuhan. Saudaraku mau mengului dewata, ului maparsironna, pasu-pasun namahu di bakasan mulu. Tebarkanlah kebaikan, kasih yang dari Tuhan kepada sesama. Ketika saudara lemah tak berdaya, disinilah saudara memegang tongkat penguat yang menopang saudara. Pakailah itu dan katakanlah, namar tukot seriam. Namar tukot seriam di dalam nada sian suko idoro koi dituduho imaha po seya oku napa otot pardalaku napa togu rohat saat isugoi masih nondang matotong di bagasan rohakon sada bintang natora namambahe ausona pakirimon ni rohakon imasian de bataku pateo